Peti SMK Negeri 3 Merauke yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 11 dan kelas 10, yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 dan 11. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita dipertemukan dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pertemuan orang tua wali kelas 10 dan kelas 11 SMK Negeri 3 Merauke dengan pihak komite dan sekolah. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami, dan kami juga mohon maaf atas keterlambatan acara ini. Marilah kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, tiga sambutan, keempat serba-serbi doa dan penutup. Pembukaan telah kita lalui bersama. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ibu Sofia. Kepada Ibu Sofia kami mohon kesediaan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 3, Bapak Ibu Wakasek, dan Bapak Ibu Wali kelas 11 dan 10, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Marilah kita buka awal kegiatan ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Islam. Bapak Ibu hadirin yang berkeyakinan sahabat, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kami keluarga besar SMK Negeri 3 bersama para wali murid dan orang tua siswa mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan yang sedang ada yang akan kami bicarakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk kelangsungan pendidikan di SMK Negeri 3 ini, dan mudah-mudahan Engkau memberikan kemudahan jalan dalam segala yang kami hadapi sekarang ini. Ya Allah ya Rabbi, kepadamu kami menyerahkan segala permasalahan ini untuk senantiasa menjadi kebaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sofia. Selanjutnya sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 3 Merauke. Kepada Bapak kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Saminang untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya dulu saja ya Bapak Ibu, atau saya berdiri. Duduk aja ya, kan Bapak Ibu juga duduk saja, jadi saya duduk saja. Oke. Ya, yang saya hormati Bapak Ronald Kota selaku Ketua Komite SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali
peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati Wakil Prasekolah Bidang Kesiswaan Bapak Nancy Minoya, yang saya hormati Wakil Prasekolah Bidang Kurikulum Bapak Alfira Sujasmi, yang saya hormati bendahara kita, bendahara bos Ibu Cynthia. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bacakan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan kemurahannya, pertolongannya, pemeliharaannya bagi kita. Kita boleh ada di tempat ini dalam suatu agenda kita membicarakan berbagai hal, persoalan, masalah yang kita hadapi. Iya. Di SMK Negeri 3 Teknologi dan Teknologi Merauke. Pertama-tama saya salam selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana dalam undangan kami bahwa hari ini agenda kita adalah kita mau membicarakan berbagai masalah yang terjadi atau yang muncul di sekolah kita, dan kita mau cari solusinya bagaimana. Ya. Tentunya Bapak Ibu wali mempercayakan kami SMK Negeri 3 Teknologi dan Teknologi Merauke untuk mendidik anak dari Bapak Ibu. Betul ya? Ya. Bapak Ibu sudah memasukkan di SMK Negeri 3 Merauke anak-anak kita, tentunya sudah mempercayakan kami untuk mendidik membina anak-anak kita. Jadi sebenarnya bukan hanya memberikan pelajaran ya Bapak Ibu, bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru-guru kepada anak-anak kita, tapi intinya itu adalah mendidik, membina anak-anak kita. Ya. Itu sangat susah ya Bapak Ibu. Kalau kita katakan cuma mentransfer pengetahuan dari guru-guru ke siswa, ya itu mungkin boleh dikatakan itu sudah keahliannya Bapak Ibu guru, boleh dikatakan sudah profesional. Tetapi yang mendidik Bapak Ibu, mendidik anak-anak kita sangat susah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai Bapak Ibu guru sekolah. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Iya. Tanggung jawab kita bersama dalam rangka mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentunya saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan komite tentunya membutuhkan support, ya, membutuhkan bantuan, dorongan motivasi dari Bapak Ibu orang tua wali sekalian. Ya. Karena tentunya kesuksesan anak-anak kita bukan hanya ditentukan oleh kami, bukan hanya ditentukan oleh Bapak Ibu guru, bukan hanya ditentukan oleh komite, tapi itu semua ditentukan oleh kita semua orang tua wali peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami pasti membutuhkan support dari Bapak Ibu orang tua peserta didik kita. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam kesempatan ini kita mencari solusi masalah-masalah yang timbul di dalam proses membimbing, mendidik, membina anak-anak kita. Iya, banyak masalah Bapak Ibu. Iya. Contohnya nanti mungkin ya, salah satunya persentase kehadiran daripada anak-anak kita. Iya. Jadi membimbing anak-anak itu susah sekali Bapak Ibu. Iya. Kita mau suruh untuk berhenti main HP di rumah, waduh susah sekali. Iya. Karena jangan sampai orang tua juga sibuk sendiri dengan HP. Lalu bagaimana kita menyuruh anak kita untuk menggunakan HP dengan baik. Ya. Bahkan membangunkan anak kita juga itu susah sekali Bapak Ibu. Aduh.
kita kasih tahu 1 kali, 2 kali ya susah Bapak Ibu. Ya. Jadi saya juga sebagai orang tua juga punya anak Bapak Ibu. Ya. Jadi punya tanggung jawab. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu sebagai orang tua wali ya juga bertanggung jawab untuk keberhasilan daripada anak-anak kita. Tentunya kita mau semua berhasil ya Bapak Ibu. Ya. Pasti kita mau supaya anak kita berhasil. Mau supaya cuma 3 tahun di sekolah ini. Atau mau yang 4 tahun. Tidak ada ya Bapak Ibu. Mau cuma 3 tahun saja. Ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kesempatan berikutnya mungkin saya berikan kepada Bapak Ketua Komite untuk mungkin memberikan arahan sedikit menyangkut pertemuan kita hari ini. Kepada Bapak Ronald Lingkota kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ketua Komite untuk memberikan sambutannya kepada Bapak. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya mohon maaf mungkin pertemuannya tertunda karena ada kendala satu dan lain hal, sehingga walaupun rumah saya dekat dari sini, saya membuat sehingga semua bisa harus menunggu. Mohon maaf sekali lagi. Yang kedua, komite adalah asalnya dari para orang tua. Jadi komite ini sebenarnya perwakilan atau jembatan perwakilan orang tua dengan pihak sekolah. Kalau menurut peraturan perundangan, komite memang bisa mencari dana dari luar, ya. Tetapi dalam prakteknya seluruh sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia itu boleh dikatakan 99% itu tidak bisa mendapatkan dana dari sumber yang di luar orang tua, sehingga memang ini terus kemudian menjadi satu bahan pergumulan kita untuk kita bersama-sama, karena yang dididik ini adalah anak-anak kita sendiri, bukan anak-anak orang lain. Sehingga anak-anak ini ketika mereka berhasil tentu terkait dengan kontribusi yang kita lakukan sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anak-anak kita sendiri yang kita lahirkan, kita besarkan, dan kita cita-citakan untuk bisa berhasil di kemudian hari. Untuk SD itu guru kelas, kalau SMP sampai SMA SMK itu guru bidang studi. Guru bidang studi ini berarti untuk SMK ya misalnya, ini perlu guru yang cukup banyak. Kalau saya lihat catatan di sini sekitar 88, ya hampir mendekati 100. Tapi kalau di SMA juga ada yang sampai 100, macam SMA 1, SMA 3. Itu gurunya banyak sekali. Itu pun masih kekurangan. Nah, Bapak Ibu bayangkan saja untuk membiayai sebuah lembaga pendidikan itu pasti besar sekali. Untung sekali bahwa biaya gaji gaji utama itu sudah banyak yang PNS atau P3K. Tetapi di catatan kita itu guru honor di sini dan TU itu kurang lebih sekitar 22 orang. Bapak Ibu bayangkan saja kalau 22 orang ini, kenapa harus dibutuhkan tadi yang tadi saya gambarkan? Karena ini guru bidang studi. Ada beberapa guru kemarin saya mewakili para orang tua
untuk lepas purna tugas. Ada 3 guru ya, 3 guru. Kira-kira mungkin 2-3 minggu lalu. Tetapi dalam sambutan kepala sekolah itu memberikan terbuka untuk guru yang sudah purna tugas itu kalau masih mau mengabdi. Kenapa? Karena bidang studinya langka. Sulit untuk bisa mendapatkan dari lain. Kemudian peraturan pemerintah sekarang kan honor tidak lagi dibiayai oleh dibatasi. Tapi sekolahnya harus jalan. Anak-anak kita harus selain dididik di SMK itu harus terampil. Jadi di sini dididik dan dilatih keterampilan. Jadi lulus dari SMK itu seharusnya sudah bisa buka lapangan kerja sendiri. Jadi kalau mereka di teknik yang AC ini teknik apa? Elektro. Kita bisa lihat mereka bisa cari uang cuci AC dan lain-lain. Keterampilan. Jadi keluar dari SMK itu berbeda dengan SMA. SMA belum tentu bisa bekerja dan menghasilkan. Tapi kalau SMK harus, maka selain kita harus menopang, kalau 22 itu, kalau gaji kira-kira 2 juta ya, 2 jutaan ke bulan ya mungkin sekitar 50 juta per bulan. Berarti 1 tahun itu kurang lebih di atas setengah M. Itu 10 kali 50, 500 juta, tambah 2 bulan sisa, mungkin THR lagi, ya, 600 juta lebih per bulan, per tahun. Nah ini biaya yang besar, belum untuk hal-hal yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Ya, kan dana BOS ini bantuan operasional sekolah dari pemerintah, itu ke setiap sekolah, itu kan diperuntukkan, dipertanggungjawabkan hanya yang ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Sehingga ada beberapa yang harus kita tanggulangi. Saya memang usulkan untuk pihak sekolah, karena anak-anak ini kan sekolah sampai jam berapa ya? Jam 3, lewat makan siang. Ya, setengah 3, jam 3. Jadi saya memang minta paling tidak tiap kelas itu ada galon untuk anak-anak air minum, sebab dehidrasi itu bisa berbahaya. Musim begini tidak apa-apa. Nah ini kita dari komite, sedang dari biaya komite saja kalau memang bisa dibiayai. Ya, guru juga bisa minum. Sehingga hal-hal yang ini sejahteranya untuk anak-anak kita. Tapi pembiayaan-pembiayaan ini kan memang memerlukan dukungan kita. Ya. Kalau dari catatan ini dari bulan Januari yang baru bayar ini Januari 120 orang dan Februari 87 dari total 700. Ini bisa langsung macet. Makanya mungkin pihak sekolahnya hubungi saya untuk ada rapat, kita bicara. Gitu. Bagaimana? Kalau 150.000 per bulan iuran komite, ini sudah terjadi sejak kurang lebih 5 tahun. Tidak pernah naik. Malah COVID agak turun ya. Waktu COVID itu ada dikasih kurang karena belajar dari rumah. Tetapi pembiayaan tetap seperti honor, guru itu tetap, honor guru honor ya, itu tetap. Kenapa sangat diperlukan? Karena bidang studinya. Di sini ada berapa belas jurusan? 11 jurusan Bapak Ibu. Ya, jurusan dan kompetensinya. Kalau SMA paling 3 ya. Ya, IPA, IPS, sosial budaya, bahasa 3. Kalau sini ada 11. Nah, Bapak Ibu bayangkan bahwa pasti di sebelah sini bidang studinya akan beda-beda. Tidak bisa guru asal-asal yang tidak punya bidang studi itu baru dia ngajar di situ atau dia latih. Itu dia latih bongkar
bongkar mesin mobil misalnya. Mobil kan mobil baru. Kita kerjasama dengan pihak dunia industri, mereka sumbang, kadang-kadang sumbang mobil, kemudian di situ anak-anak praktik ketika dia sampai dipasang kembali lagi. Ya, kan tidak mungkin gurunya bukan guru yang tidak mengerti, dia harus yang paham itu. Maka guru jurusan ini tidak bisa pindah ke jurusan ini, tidak bisa. Nah itu mengapa guru honor itu yang tadinya banyak, karena sebagian sudah TP3K, tinggal 22, tetapi kalau kita kali, ya ini cukup besar. Belum biaya-biaya yang lain yang harus kita dukung untuk anak-anak kita sendiri. Barangkali itu yang saya ketahui. Mohon maaf untuk keterbatasan dari saya, tetapi saya membuka forum ini untuk kita semua, untuk sama-sama kita atasi supaya kalau mobil sedang jalan, bensinnya habis, pasti mobilnya berhenti, yang rugi penumpang-penumpangnya. Penumpang ini kita anak-anak. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Wakasek serta para guru yang telah memberikan perhatian bagi kita sama-sama, orang tua mendidik di rumah, para guru memberikan keterampilan, keahlian di sekolah. Mungkin itu, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite. Selanjutnya dibuka acara serba-serbi. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite untuk menanggapi. Iya, baik. Iya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi acara serba-serbi ini ya mungkin nanti kami akan memaparkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Lalu nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mungkin memberikan masukan, ide, gagasan untuk bagaimana kita mendapat solusi terbaik untuk anak-anak kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ini merupakan bagian integral daripada proses belajar mengajar, yaitu bahwa saya mau sampaikan sedikit mengenai visi dan misi sekolah kita. Kalau kelas orang tua dari kelas 11 mungkin sudah tahu visi dan misi, tapi kelas orang tua wali kelas 10 mungkin belum tahu ya visi dan misi sekolah kita. Karena memang ada perubahan Bapak Ibu. Kami ada perubahan sedikit untuk visi dan misi setelah saya ditetapkan sebagai kepala sekolah mulai tahun 2023. Ya. Visi kita Bapak Ibu, kalau yang visi lama itu bunyinya seperti ini: berkompetensi, disiplin, berkarakter, berbudaya lingkungan, dan siap bersaing di era global. Iya. Tapi pertanyaannya dari visi ini, siapa yang berkompetensi? Siapa yang disiplin? Siapa yang akan berkarakter dan sebagainya? Di situ tidak ditunjukkan siapa yang nanti akan berkompetensi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami ubah menjadi bunyi seperti ini: terwujudnya peserta didik yang berkompetensi, disiplin, berkarakter, berbudaya lingkungan, dan siap bersaing di era global. Jadi visi dan misi ini objeknya adalah peserta didik Bapak Ibu. Sehingga di situ harus ditunjukkan, di visi harus ditunjukkan peserta didiknya. Ya. Jadi yang berkompetensi nanti yang akan berdisiplin, yang berkarakter, yang berbudaya lingkungan, dan yang siap bersaing di era global adalah peserta didik anak-anak kita. Ya, jadi itu perubahan sedikit Bapak Ibu mengenai visi. Kemudian untuk mendukung visi, untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dilakukan. Nah, visi ini juga ada perubahan Bapak Ibu. Kalau dulu misinya ada 5, sekarang jadi 6. Ya. Kalau misi yang pertama adalah meningkatkan kompetensi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya. Karena sekolah kita memang bidangnya adalah teknologi dan rekayasa. Beda dengan sekolah umum, SMA umum. Ya.
Jadi kita ini sekolah teknologi dan KSM. Maka di sini katakan meningkatkan kompetensi bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Misi yang kedua Bapak Ibu, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Ya ini yang pertama Bapak Ibu. Ini yang kami tambahkan, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan sebaik-baiknya proses belajar dan mengajar dan bimbingan di sekolah. Misi yang ketiga Bapak Ibu, memudayakan etos kerja mandiri dengan disiplin. Ya, bagaimana karakter siswa, keyakinan siswa untuk bisa meyakinkan dirinya bahwa siswa itu nanti siap bekerja di dalam dunia usaha dan industri. Bagaimana dia berdisiplin dalam dunia kerja dan industri. Misi yang keempat Bapak Ibu, menumbuh kembangkan tanggung jawab, sikap religius, kekeluargaan, peduli lingkungan dan berwawasan kebangsaan. Ya itu yang misi yang lama. Misi yang lama. Yang kelima Bapak Ibu, merealisasikan lingkungan yang asri. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat, ya, mungkin semua sekolah di Merauke ini yang paling asri sekolah kita Bapak Ibu ya. Ya, apa boleh lihat Bapak Ibu lihat? Ya itu, tapi konsekuensinya itu Bapak Ibu. Daun-daun ini berserakan. Nah itu juga menjadi sebuah masalah besar bagi kita. Ya. Satu pihak kalau kita mau tebal, ya tidak asli lagi Bapak Ibu. Padahal di sini kita ada lingkungan yang asli. Ya. Yang keenam Bapak Ibu, misi yang keenam, ini yang kedua kami tambahkan, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Iya. Jadi sekolah kita beda Bapak Ibu dari sekolah umum. Kalau sekolah kita ini harus banyak kerjasama dengan dunia usaha, industri kerja. Ya. Jadi keberhasilan sekolah kita juga itu ditentukan oleh dunia usaha industri. Karena dunia industri kerja itu adalah mitra kita Bapak Ibu, mitra kerja SMK Negeri 3 Merauke. Nah kita sudah beberapa dunia usaha industri yang kita sudah melakukan MOU. Ya, itu semua untuk mendukung daripada proses belajar mengajar kita di sekolah. Jadi kalau sekolah kita ya yang harus bersama dengan dunia industri. Kalau sekolah mungkin tidak ya. Karena kita dengan sekolah teknologi dan rekayasa ya mau tidak mau bahwa kita harus bermitra dengan dunia usaha dan industri kerja. Ya itu sekilas Bapak Ibu dulu visi dan misi kita. Berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Komite, Bapak Ronald Kota, mengenai keuangan kita. Saya mau sampaikan sedikit mengenai dana bos kita. Ya. Kalau selama ini mungkin belum pernah disampaikan ya. Jumlah dana bos kita. Mungkin bertanya-tanya, dana bos di SMK Negeri ini sebenarnya berapa sih? Ya, baru dana bosnya itu untuk kemana saja sih? Ya, jadi di sini Bapak Ibu saya mau sampaikan dana bos kita untuk 1 tahun anggaran itu jumlahnya sebesar 2.021.250.000 rupiah. Ya, mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh besar ya, sangat besar. Tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu, ini kita susah sekali untuk merealisasikan atau bagaimana supaya dana ini bisa cukup untuk mengcover setiap program-program yang ada di sekolah. Masih kurang Bapak Ibu. Ya. Jumlahnya sekali lagi saya sampaikan 2.021.250.000 itu per tahun Bapak Ibu. Rinciannya begini Bapak Ibu, ada rinciannya. 1. Untuk PPDB. Pak Glenn sekarang sudah ganti SPMB ya, diganti lagi Bapak Ibu. Kalau dulu PPDB sekarang lagi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru ya, diganti kurikulum, ganti menteri, ganti Bapak Ibu. Untuk PPDB SPMB
dialokasikan Rp23.090.000. Rp23.090.000. 2. Pengembangan perpustakaan sebesar Rp133.407.000. 3. Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ini yang paling banyak Bapak Ibu. Rp461.084.752. Ya, itu biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Rp461.854.752. Yang keempat, kegiatan asesmen. Ya, ini asesmen itu dengan Bapak Ibu ujian sebesar Rp29.650.000. 5. Pengelolaan sekolah sebesar Rp349.661.000. Yang keenam, tenaga pendidikan dan manajemen sekolah. Ya, ini tenaga pendidikan mungkin itu diklat ya, itu diklat guru-guru, peningkatan kompetensi guru dan manajemen sekolah sebesar Rp52.935.000. Ketiga, langganan bayar jasa. Ya, masuk bayar listrik, bayar orang air dan sebagainya. Rp136.529.600. Kedelapan, pemeliharaan sarana prasarana sekolah (SAPRAS) sebesar Rp307.112.960. Ya. Kalau kita melihat gedung kita Bapak Ibu, bengkel kita di sana sudah ya perlu direnovasi. Nah, itu butuh biaya yang sangat besar. Ya, kalau selama ini memang kita belum masukkan karena itu butuh biaya yang besar. Jadi ini hanya proyek kecil, ringan, misalnya plafon, kemudian ruang kelas, pengecatan, dan lain sebagainya. Berikutnya biaya kegiatan kompetensi keahlian. Iya, termasuk ujian kompetensi keahlian KK sebesar Rp240.900.000. Dan yang terakhir Bapak Ibu, 10 pembayaran honor itu 216 juta. Iya. Catatan Bapak Ibu, yang pembayaran honor ini perlu diketahui bahwa honor ini untuk guru yang punya NUPTK saja, yang punya nomor unik dan tenaga pendidikan. Ya, karena aturannya dosen itu tidak boleh dialokasikan untuk guru yang belum punya NUPTK. Ya, Bapak Ibu, sedangkan guru NUPTK kita yang punya NUPTK hanya 5 orang. Atau berapa ya? 4. Ya. Jadi selebihnya untuk honor guru kita sebanyak 22 tadi termasuk staf, kemudian cleaning service itu otomatis itu dibebankan kepada komite Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Ya, tadi sudah disinggung Bapak Ketua Komite, jumlah guru honor dan TI kontrak kita itu sebanyak 22. Ya, itu nanti akan ditangani oleh komite. Ya. Berapa besarnya penggunaan untuk honor dan TI kontrak per bulannya? Jadi untuk per bulan Bapak Ibu kita butuh dana sebesar 56 juta. Ya. Per bulan. Ya, ini untuk pembayaran guru honor dan kontrak PU termasuk cleaning service itu per bulan. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Ketua Komite ya,
Jadi jumlah guru kita itu sebanyak 88 ya. Jumlah guru dan staf itu 88 guru semuanya totalnya. Sudah termasuk guru kontrak PU dan cleaning service. Jadi itu totalnya Bapak Ibu. Jumlah ronda kita untuk semua kelas 10, 11, dan 12 itu 43 ronda. Jumlah wajar. Ya. Jumlah siswa kita sebanyak 768 peserta didik. Itu yang hadir Bapak Ibu, yang hadir di dalam kelas, ya 768. Tetapi yang terdaftar di Daprodik itu sebanyak 829, ya. Berarti ada selisih sekitar berapa ya? Dan 60-an, ya 61. Jadi yang hadir Bapak Ibu di kelas itu 768 peserta didik. Tapi yang terdaftar di Daprodik itu sebanyak 829. Nah ini kami belum menghapus Bapak Ibu di Daprodik karena takut nanti tiba-tiba muncul lagi siswanya. Iya. Tapi kalau misalnya memang tidak mengikuti proses belajar mengajar di sekolah ya, iya, otomatis tidak naik kelas. Itu pun yang 768 ini Bapak Ibu yang terdapat di dalam kelas itu masih banyak yang punya persentase kehadiran di bawah standar. Ya. Minimal persentase kehadiran 75%. Ya. 75%. Mungkin begitu Bapak Ibu yang sementara saya sampaikan. Mungkin itu menjadi perhatian kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komite bahwa jumlah siswa yang sudah membayar uang komite itu bulan Januari 120, bulan Februari 87. Jadi baru 207 siswa yang membayar uang komite untuk kelas 10 dan kelas 11. Ya, 207. Dari jumlah siswa kelas 10-11 itu 554. Ya. Jadi yang baru membayar Januari Februari baru 207 siswa kelas 10 dan kelas 11 dari jumlah 554 siswa. Ya. Jadi belum seperduanya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kita mencari solusi karena ini nanti akan sangat pengaruh kepada pemberian honor kepada Bapak Ibu guru kita. Mungkin begitu yang sementara saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari Wakasek Kesiswaan menyampaikan beberapa hal. Ya, silakan Pak Tuan Sinmaya. Baik, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu Wakasek, bendahara dan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin di sini karena saya dipercayakan jadi Wakasek kesiswaan, jadi 100% mengurus siswa. Minta maaf yang tadi masalah biaya-biaya itu saya tidak urus. Cuma mungkin yang tadi pertama kepala sekolah sampaikan bahwa SPMB itu memang di ranahnya saya untuk penerimaan siswa baru. Tapi selain daripada itu saya tidak campur. Yang saya mau bicarakan pada saat ini yaitu cuma masalah siswi Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu lihat di depan saya lagi numpuk ini. Karena wali kelas di sana juga pasti deg-degan mau lihat siswanya. Di sini per kelas Bapak Ibu. Ini saya sampaikan absen dulu per kelas. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, ini absen per kelasnya. 10 tenaga listrikan. Saya tidak perlu sebut namanya. Dari 7 pertemuan ada siswanya hadir, alfa, hadir. Sedangkan kita tahu bahwa ini sudah bulan Maret.
tanggal 21 ya, Bapak izin kita libur lagi sampai bulan April, tanggal 8. Jadi waktu belajar itu tinggal 1 bulan lebih atau 2 bulan. Jadi tidak semua siswa ada tertentu. Nanti sebentar saya akan bagikan ke wali kelas. Kalau Bapak Ibu guru penasaran, silakan lihat di wali kelas, anaknya namanya ada, hampir semua mata pelajaran ada di sini, produktif maupun normada. Begitu Bapak Ibu. Jadi minta maaf, mungkin Bapak Ibu wali kelas sering informasikan ke grup orang tua, mungkin orang tua sudah tahu anaknya bagaimana. Tapi kalau yang belum tahu, mau lihat sebentar saya bagikan ke wali kelas, silakan nanti Bapak Ibu lihat di wali kelas. Jadi itu kembali lagi yang seperti Pak Kepala Sekolah sampaikan tadi, visi misi kita di misi yang ketiga. Salah satunya itu ada disiplin. Karena minta maaf jujur, kita SMK tidak sama dengan SMA. Besok mereka kelas 3 mereka harus turun ke dunia industri. Dan yang bolos-bolos ini nanti keluar terus ke jurusan. Ini anak ini kemana, kenapa terlambat dan sebagainya. Jadi minta maaf, saya sampaikan ke ini karena langsung urusannya soal kerajinan, disiplin semua dengan saya. Kalau pelajaran nanti sebentar dengan Pak Alfira. Saya cuma kehadiran dan disiplinnya saja. Mungkin seperti itu. Yang berikut, minta maaf. Semester kemarin kita di tata tertib sekolah. Ini untuk siswa ya. Jam 7.15 sudah harus berada di kelas. Tapi semester kemarin itu bisa sampai jam 7.45. Kita masukkan anak, jam 7.45 kita sudah tutup pagar. Saya, mungkin Bapak Ibu yang sering antar anak tahu, setiap hari pasti saya ada di pagar. Dikasih kesempatan 7.45, hampir jumlah siswa yang ada dalam sekolah ini terlambat. Saya kasih turun lagi, 7.30, masih sama. Saya kasih turun 7.15 pas, pintu pagar tutup, masih sama. Begitu. Ada wali kelas yang coba berdiskusi dengan saya, Pak Glenn. Percuma, orang tua bilang percuma kasih panggilan. Sampai orang tua malas datang karena nanti anaknya ulang lagi. Saya bilang oke, nanti kita bicara pada saat rapat. Bagaimana? Apakah peraturan yang ada yang kita sudah bagikan ke Bapak Ibu kita mau jalankan? Kalau kita mau jalankan betul-betul kita jalankan. Saya kasihan sama anak-anak. Makanya kita belum terlalu tegas di aturan. Tapi hari baik ini, saya nanti sebentar minta persetujuan Bapak Ibu. Kalau kita mau sesuai dengan aturan yang ada, saya siap gas. Begitu. Yang berikut tentang anak-anak kita yang datang ke sekolah rajin, tapi tempat nongkrong itu di pojok-pojok. Itu tadi makanya di absennya itu ada bolos. Dan itu gerombolan tertentu yang sudah coba kita hentikan. Istilahnya kalau saya kita pangkas dari awal, tapi sama saja. Sudah panggil orang tua, sama saja, tidak ada perubahan. Makanya mungkin di waktu yang baik ini saya minta kesediaan Bapak Ibu juga untuk kita kerjasama. Ada wali kelas, silakan kalau mau hubungi saya bisa minta nomor saya di wali kelas masing-masing supaya saya bantu untuk lihat. Ini kalau mau dilihat-lihat ini lumayan. Saya apel upacara semua saya ngurus, saya sering cek Pak Alfira dari 30 siswa yang hadir 15. Dari 15 siswa yang hadir 7, setengahnya. Nah, anak-anak ini kemana? Itu. Jadi, minta maaf saya harus sampaikan ini, karena waktu tinggal beberapa saat lagi kita ujian semester. Dan Bapak Ibu guru yang ada sama wali kelas, dengan kami pasti akan berkelahi pada saat kenaikan kelas. Saya mau yang
yang sana tidak mau, sama tolong ini, pasti kita berkelahi. Itu setiap tahun, Bapak Ibu. Jadi mungkin kesempatan baik ini sekali lagi saya minta untuk kita sama-sama lihat anak-anak supaya bisa lebih baik lagi. Pasti ibu-ibu bapak-bapak deg-degan ini satu anak ada kekirim, nanti silakan lihat. Begitu. Ada data dari guru kelas, dari guru yang mengajar. Ya, begitu yang berikut minta maaf kalau bapak ibu punya anak pulang dalam keadaan rambut terpotong. Saya sering menonton di sosmed di luar sana ribut masalah rambut. Tapi kalau saya ada orang tua yang ribut masalah rambut, saya siap terima. Bapak ibu sudah tanda tangan surat pernyataan siap mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah. Betul ya? Undang-undangnya kita sudah kasih jelas rambut 121. Tegur 1, tegur 2, tegur 3, keempat, bapak. Kalau bapak ibu mau, saya bilang ke anak-anak, sahabat orang tua yang tidak setuju, datang ke rumah saya. Saya akan minta kasih keluar surat pernyataan siapa yang tanda tangan. Kalau ibu yang tanda tangan cukup, kalau bukan saya suruh pulang. Iya kan begitu? Iya. Minta maaf ini buat anak-anak, bukan buat saya, tapi buat anak-anak. Begitu. Jadi mungkin hal-hal kecil itu yang ingin saya sampaikan dulu. Nanti setelah dari hasil absensi ini, minta maaf Bapak Ibu, nanti kalau ada surat panggilan mohon datanya biar kita selesaikan. Bapak Ibu wali kelas nanti tolong dikalkulasikan dari 12 mata pelajaran siapa yang sudah dianggap hancur, dipanggil, saya siap membantu. Intinya itu. Mungkin ada satu hal lagi permintaan khusus dari saya buat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru izin. Kalau berkenan dan diizinkan, mungkin setelah rapat ini saya mau ketemu sama orang tua OHAP khusus dari Wakasek siswa. Kalau diizinkan dari beliau, tapi kalau tidak diizinkan siap. Tidak jadi masalah buat saya, tapi saya pengennya seperti itu. Dan pernah saya sudah utarakan ke beliau, saya ingin ketemu orang tua siswa yang OHAP. Itu saja dari saya. Mungkin nanti sebentar ditanya jawab. Ada yang mau sampaikan sesuatu, mungkin saya persilakan untuk masalah siswa. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Glenn atas beberapa hal yang sudah disampaikan. Berikutnya dipersilakan Bapak Wakasek Kurikulum untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu Guru, wali murid yang kami hormati. Kami selaku kurikulum akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah review kegiatan pembelajaran Bapak Ibu Januari Februari untuk siswa. Tadi saya sampaikan dari kesiswaan, memang motivasi siswa kita, anak-anak kita itu agak berkurang Bapak Ibu. Gregetnya untuk mengikuti PBN itu agak berkurang. Nah, tadi saya sampaikan kemungkinan 70%, bahkan ada yang 50% di jurusan tertentu. Itu kehadiran di kelas mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu mari kita sama-sama, kami dari sekolah dan Bapak Ibu rumah memberikan motivasi ke anak-anak kita untuk selalu semangat untuk belajar. Itu Bapak, siap ya Bapak Ibu ya? Ya, kita pantau sama-sama. Ketika di sekolah, mari pihak sekolah yang akan memberikan semua pembelajaran di sekolah, nanti ketika di rumah Bapak Ibu pantau juga seperti itu. Itu yang berkaitan dengan pembelajaran, bahwa memang anak-anak kita agak kurang motivasi belajarnya. Tapi untuk jurusan tertentu juga nggak masalah, full terus, penuh. Tapi ada jurusan tertentu terkadang hanya 50%. Misalkan siswanya dari 15 itu mungkin 7 atau 8 siswa. Tadi sudah disampaikan dari Pak Gun selaku kesiswaan. Berikutnya berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, kita menggunakan pembelajaran semi blok Bapak Ibu ya. Jadi misalkan minggu ini pembelajarannya materi umum itu yang kayak
bahasa Inggris, agama, fisika itu umum. Minggu berikutnya nanti mereka belajar kejuruannya seperti itu. Jadi sekali lagi kita sistemnya semi blok, belum blok full. Nah, itu untuk pembelajarannya. Berikutnya biasanya di akhir semester itu kan Bapak Ibu mengambil hasil belajar dari rapot. Ini ada beberapa orang tua yang mungkin hari ini juga hadir, itu rapot yang kita tumbuk belum diambil. Sehingga terkadang sampai kelas 11 pun itu kadang rapotnya masih ada. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir hari ini mungkin tidak seperti itu ya. Saya sarankan apapun hasilnya anak itu ketika pembagian rapot ya diambil ya, nanti dicek di situ kira-kira mata pelajaran apa yang masih kurang, nanti diperbaiki. Dan jangan bosan-bosan Bapak Ibu ketika di rumah tanya sekolahnya bagaimana, kondisinya seperti apa, tanyakan, jangan kita lepas-lepas begitu. Artinya kalau ketika ditanya oleh orang tua nanti mereka akan bisa bercerita ya berkaitan dengan akademik siswa di sekolah. Berikutnya untuk kelas 11 ini wacananya Bapak Ibu, itu bulan November ada namanya tes kompetensi akademik atau PKA, itu bulan November, tapi kami dari sekolah belum mendapatkan juknisnya, tesnya nanti seperti apa. Nah, tes itu bukan untuk kelulusan, tetapi dipakai nanti hasilnya untuk seleksi ketika anak-anak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini kita juga repot, padahal bulan-bulan begitu anak kelas 11 kita lagi apa? PKL ya. Nah, ini nggak tahu menteri baru, model baru, aturan baru, kita di bawah yang pusing. Gitu. Jadi sekali lagi saya sarankan nanti untuk yang kelas 11 di bulan November itu rencananya ada tes kompetensi akademik atau PKA. Itu mungkin materi yang diberikan itu kemungkinan 5 ya. Bahasa Inggris, matematika, kemudian bahasa Indonesia, agama dan PPKN kemungkinan. Itu tapi kita menunggu juknis daripada dari dinas. Ya. Berikutnya Bapak Ibu bulan-bulan semester genap ini ya, ini banyak libur sekali ya. Saya itu saya malah bosan liburnya. Berikutnya tanggal 13 sampai tanggal 20 kelas 12 itu asesmen. Asesmen itu ujian semester ya untuk semester 6. Nanti kelas 10 dan kelas 11 mulai tanggal 13 Maret itu sudah belajar di rumah Bapak Ibu. Tanggal 13 sampai 18 itu anak kelas 12 ujian ya. Mereka libur, kemudian 2 hari susulan untuk mereka. Kemudian tanggal 21 sampai 8 April itu libur puasa dan libur Idul Fitri. Nanti jangan sampai itu protesnya kenapa tiap hari bawa kamu itu nggak pernah belajar, itu dari pusat Bapak Ibu ya. Ya seperti itu. Jadi memang luar biasa untuk semester genap ini, hitung-hitungan hari pun banyak efektifnya lebih sedikit dibanding yang semester ganjil seperti begitu. Jadi sekali lagi nanti tanggal 13 kelas 10 dan kelas 11 sudah mulai belajar di rumah, bukan libur, rasanya belajar di rumah. Ya nanti mungkin yang muslim bisa ada pesantren kilat kah di masjidnya kah atau dan seperti itu ya. Jadi nanti disampaikan mulai tanggal 13 itu sudah belajar di rumah sampai tanggal 8 April Idul Fitri. Tanggal 9 April baru kita kembali ke sekolah gitu. Sampai dipantau anak-anaknya selama liburan ya, jangan sampai nanti sampai liburannya berlebihan berjalan tanpa dikendalikan dan akhirnya ada sesuatu ya Bapak Ibu ya. Mari kita pantau sama-sama untuk informasi tanya. Coba nanti ditanyakan juga Bapak Ibu ketika anak-anak di rumah, ditanyakan apakah di nilai semester ganjil itu masih ada nilai merahnya tidak ya. Pun demikian kami minta tolong untuk wali kelas ngecek juga perlengkapannya. Siswa-siswa siapa yang masih nilainya ada merah silahkan di
diperbaiki untuk proses di semester genap. Karena semester genap ini semester penentuan naik dan tidaknya. Ketika anak ada nilai merah maksimal 2 saja, itu tidak dinyatakan naik kelas, apalagi produktif atau yang kejuruan. Tidak ada satupun yang merah 1 juga naik kelas. Untuk itu nanti bisa di rumah diingatkan. Nah, kamu kemarin ada yang merah enggak? Semester ganjilnya. Padahal segera diperbaiki dalam di semester genap ini. Bisa Bu ya? Ya, sambil diskusi lah dengan anak-anak terkait dengan pembelajaran di sekolahnya. Kita berharap anak kita itu kan lulus dari sini bisa ya nanti terserah lah nanti mau melanjutkan dulu, mau bekerja juga sudah siap. Itulah tujuannya SMK Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak melanjutkan berarti bekerja itu mereka sudah punya kompetensinya. Ya. Banyak lulusan dari sini langsung ditarik ke tempat waktu PKL-nya banyak. Jadi mereka langsung bekerja seperti itu. Berbeda dengan SMA. Kalau SMA mereka lulus berarti ya harus dilanjutkan gitu. Ya. Itu tadi yang berkaitan dengan kurikulum. Sekali lagi mari kita sama-sama dari orang tua wali dan sekolah kita sama-sama memantau ya perkembangan anak kita supaya anak kita itu menjadi sukses, menjadi bisa lulus ya Bapak Ibu ya. Minimal punya ijazah setara SMK itu ya mungkin bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau bekerja. Berikutnya memang kondisi sekolah kita Bapak Ibu tadi sudah disampaikan berkaitan dan komite. Saran saya supaya nanti tidak menumpuk di saat akhir pengambilan rapot mungkin bisa dibayar per bulan ya Bapak Ibu. Berapa per bulannya Bu? 150 ya. Daripada nanti rapotnya nggak bisa diambil, kalau itu 6 bulan nanti ya banyak. Jadi kalau bisa 150 dan itu nanti untuk membayar Bapak Ibu guru yang masih honor. Kan kita butuh guru sekali Bapak Ibu. Untuk produktif kita banyak guru yang sudah pensiun dan disampaikan. Jadi sekali lagi pertemuan hari ini salah satunya adalah kita mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kewajiban pembayaran komite kalau bisa per bulan untuk menunjang kelancaran semua kegiatan yang ada di sekolah. Kalau hak-haknya kan sudah diambil oleh anak-anak ya dapat belajar dan sebagainya. Saya pun begitu Bu, saya juga tiap hari bayar anak saya. Jadi supaya nanti di akhir semester itu tidak berat, yaitu per bulan saja. Nah kalau misalkan Bapak Ibu takut nanti kasih anak kalau untuk jajan untuk beli pulsa boleh nggak datang. Tapi rata-rata anak-anak itu jujur udah besar-besar Bapak Ibu. Di ini aja sudah dipercayakan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ada dari ini berarti anak-anak nggak bermasalah. Yang jadi masalah orang tuanya nggak hadir mungkin nggak disampaikan apa namanya. Mungkin seperti itu. Ya. Demikian yang informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan kurikulum. Sekali lagi kalau misalkan ada keperluan dan sekolah silakan sekolah terbuka untuk Bapak Ibu datang ke sekolah. Bisa mungkin menanyakan berkaitan dengan pembelajarannya, dengan iurannya, pun itu. Ya. Demikian kurang lebihnya waktu dan kesempatan kami berikan ke Pak Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Pak Alfira untuk beberapa hal yang sudah disampaikan. Iya, baik Bapak Ibu, kami sudah menyampaikan beberapa hal. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, ya, atau masukan, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin kita langsung saja ya, ya, langsung kita ada dalam tanya jawab, ya. Ya, silakan Bapak.
Ya, boleh sebutkan nama Pak? Wali orang tua kelas berapa? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri untuk kesempatan. Ya, saya hormati Bapak Ibu pimpinan, ya, wali-wali kelas, para guru, dan orang tua murid. Yang pertama, saya orang tua dari Theophilus Melmamlesi. Itu jurusan otomotif kelas 10. Ya. Bersyukur untuk pertemuan ini karena ini ada informasi terbaru terkait dengan sekolah ini. Ya. Dan kami orang tua memang sangat membutuhkan informasi-informasi. Yang kedua, terima kasih bahwa para guru bisa memfasilitasi anak-anak kami sehingga sampai sekarang mereka bisa bersekolah dengan baik. Nah, masukan yang pertama, kalau terkait dengan uang komite 150.000, ya, itu kami setiap bulan kami terus membayar itu dan tidak masalah, jadi transfer bukti langsung ke bendahara, ya, biasanya seperti itu, tapi tembusan juga ke wali kelas. Kebetulan Pak Jimmy itu adalah wali kelas dan biasanya langsung seperti itu. Nah, yang terkait dengan biasa saya komunikasi dengan anak saya, terus kemudian dia menyampaikan seperti ini. Ini mungkin karena baru peralihan, ya, dari SMP ke SMK. Kalau di SMP itu mereka punya ruangan tersendiri, kelas, begitu ya. Jadi istirahat atau tidak, ya pasti memang kelas itu. Mereka pasti tempati duduk di sana menunggu untuk pelajaran. Nah, kalau yang di sini berbeda, begitu. Jadi sudah seperti yang kuliah, begitu. Jadi tidak ada ruangan khusus. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah kadang-kadang dia juga tidak masuk, padahal dia ada di sekolah, begitu. Padahal ada di sekolah, begitu. Jadi mungkin itu juga apakah ada ruang transit? Karena begini, kadang-kadang mereka juga di lab untuk yang praktikum, misalnya otomotif. Tapi itu juga kan akan dipakai untuk praktek kakak-kakak mereka, seperti itu. Jadi itu kadang-kadang mereka tidak punya tempat yang tetap, itu juga mungkin itu merupakan satu hal tersendiri, ya, satu hal tersendiri juga ketika masuk untuk jam berikutnya kadang-kadang juga tidak perhatikan di situ. Jadi mungkin itu diperjelas supaya kemudian kami akan arahkan lagi terkait dengan itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan merokok, Pak. Ya, jadi kalau aturan bahwa memang siswa tidak boleh merokok, begitu ya. Dan itu penerapan keras, dan orang tua pasti setuju juga dengan tidak boleh merokok. Karena memang dari SMP juga mereka tidak merokok dan sampai di SMK berharap juga seperti itu. Nah, yang menjadi soal juga adalah bahwa minta maaf, tapi guru-guru juga merokok, begitu. Guru-guru merokok, terutama untuk yang bapak-bapak, begitu. Ya mungkin bapak-bapak tidak, ya, tapi yang lain seperti itu. Jadi ketika mendidik anak-anak ini, tapi sambil merokok, nah itu juga memang bisa saja membuat hati mereka marah. Begitu. Apalagi mereka juga mungkin hormat, tapi karena asik merokok, kemudian tidak membalas dan sebagainya, itu bisa membuat mereka juga itu. Nah, untuk itu maka kami usulkan begini. Kalau di kampus itu ada zona-zona untuk apa? Merokok, Pak. Begitu. Jadi ada zona-zona untuk merokok. Tidak sembarang itu merokok di tempat umum. Ya, dan itu sudah ada peraturannya. Itu sudah ada peraturannya. Kalau di bandara itu jelas diatur.
bagaimana ada zona untuk merokok dan sebagainya. Ya, jadi kalau di sekolah ini saya pikir itu juga kita harus atur, ya, atur supaya kemudian, karena begini, ketika di SMK masalah terbesar anak-anak kita itu adalah pasti merokok, Pak. Itu pasti merokok. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita bilang tadi visi misi itu untuk peserta didik, untuk siswa, tapi bahwa teladan sebagai orang tua di sekolah itu juga sangat penting. Begitu. Itu juga. Yang berikut terkait dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran di kelas, saya tanya, ada satu buku paket enggak? Saya temukan bahwa dia tidak punya satu buku paket pun. Begitu. Kalau dia SMP, hampir rata-rata semua buku paket itu ada. Tapi kalau di SMK, ini tidak ada satu buku paket. Yang kau lakukan di sekolah apa? Apa kami mencatat. Begitu. Oke lah, kalau itu karena keterbatasan dana, terus kemudian tidak ada buku paket, minimal wali kelas atau guru pelajaran memberi informasi ini buku paket. Begitu. Supaya juga ini akan menolong kami, ya mungkin orang tua yang ya kalau tidak ada di sini ya, nah ini kalau sekarang kan sangat gampang ya, Bapak Ibu. Jadi untuk dapat buku paket itu juga sebenarnya tidak sulit, begitu. Tapi maksudnya bahwa supaya itu juga menolong. Kadang-kadang mungkin mereka mendengar juga tidak jelas dan seterusnya, sehingga apa buku paket itu juga sangat menolong mereka membaca dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu masukan dulu, sementara nanti Bapak Ibu yang lain akan memberi tambahan masukan. Terima kasih. Selamat pagi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, baik. Bisa mohon maaf, bisa mungkin ke tengah dulu kan? Jangan sampai lupa nanti. Iya. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya. Mungkin Pak Glenn mungkin bisa sampaikan. Iya, izin. Bapak izin orang tua dari Teofilus kelas 10 atau 1. Berarti itu kendaraan ringan ya? Oh, TBSM. Iya, motor ya. Iya, mungkin untuk yang pertama masalah kelas. Saya tidak bisa bicara banyak masalah kelas. Tapi pada dasarnya yang saya tahu dan saya temukan setiap hari, contoh pelajaran penjas. Setelah pelajaran penjas, anak itu dia tahu pelajaran matematika ini ruangannya di mana. Tidak semua ya, ini tidak semua anak. Ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Tapi biasanya mereka lebih ke kantin dulu, atau nongkrong di parkiran motor yang sering sekali saya usir. Nanti ke kelasnya mungkin sudah terlambat, itu mungkin kejadiannya seperti itu ya Pak ya. Sudah terlambat, akhirnya guru tidak kasih masuk, akhirnya alfa atau bolos. Atau mungkin dari matematika pindah kelas ke pelajaran berikut, mereka hilang lagi dulu. Jalan ke kantin, nongkrong di motor parkiran atau ke bengkel, nanti balik sudah terlambat. Itu yang sering terjadi, itu yang saya tahu. Itu yang masalah tadi kelas. Kalau movingnya nanti mungkin Pak Alfira yang sampaikan. Kalau siswanya saya tanya seperti itu. Yang berikut masalah merokok. Memang kami banyak yang merokok di sekolah ini. Saya sendiri perokok. Tapi minta maaf, tempat kami ada khusus untuk merokok. Mungkin izin bertanya Bapak, itu yang anak sampaikan pada saat pelajaran atau maksudnya biar kita sama-sama tahu. Bukan pelajaran, tapi ada di lingkungan kelas. Di lingkungan sekolah juga ya. Ya, kalau kami memang ada di sekolah, tapi ada tempat khusus untuk kami merokok.
yang dia sampaikan mungkin bisa lebih rinci lagi biar kami tahu, coba sama-sama tahu. Iya. Baik. Siap. Mungkin untuk sementara itu yang saya bisa jawab. Kalau untuk masalah buku paket mungkin nanti Pak Alfira dengan kembali lagi dengan moving class tadi Pak. Terima kasih Pak. Begitu Pak. Ya, mungkin sebelum saya Pak Alfira, tidak ada yang disampaikan Bapak Ketua, silakan. Baik, yang pertama apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepsek dengan Bapak Wakasek, saya sekaligus dengan yang tadi tanggapan dari Bapak sendiri, saya pikir kalau bisa wali kelas mungkin sudah dilakukan, tapi kalau bisa wali kelas mungkin setiap bulan itu memberikan rekap absensi supaya orang tua, kan ada grup kelas ya, ada grup kelas ya, ada grup kelas. Orang tua dengan jadi bisa orang tua bisa langsung tahu anak saya ini sudah alfa sampai berapa kali. Kalau kami dari komite kami minta mungkin tiap 3 bulan untuk rekap keseluruhan supaya kami dari komite juga tahu perkembangan berapa banyak anak yang ternyata bermasalah soal kehadiran. Mungkin itu supaya kita coba pikirkan bersama juga dari pihak komite. Itu tiap 3 bulan atau 6 bulan baru disampaikan kepada kita. Yang berikut yang terakhir dari saya, kalau buku paketnya tidak ada, memang tadi saya coba tanya-tanya kenapa tidak ada buku paket. Katanya setiap guru itu ada punya mata pelajaran, ada modulnya. Gitu. Jadi tadi saya sarankan kalau bisa dalam bentuk PDF juga kan bisa, mungkin kirim ke kelas sehingga orang tua juga bisa memberikan kepada anak. Jadi kalau bukunya memang mahal, kalau bisa dalam bentuk PDF, itu lebih bagus juga. Tapi tadi saya tanyakan katanya buku-buku itu ada di perpustakaan Pak. Jadi ada disediakan di perpustakaan untuk dipakai siswa. Mungkin itu dari saya saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Kepsek. Ya, terima kasih Pak Ketua Komite. Berikutnya Pak Alfira, silakan. Baik Pak, saya tambahkan berkaitan dengan buku paket. Ya, sekarang kan eranya era digital ya Bapak Ibu-nya. Bapak Ibu guru itu terkadang tidak memberikan buku paket dalam bentuk PDF, nanti dikirim seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan kenapa kita nggak pakai buku paket? Mohon maaf Bapak Ibu, kita nyuruh anak fotokopi karena hanya 10 lembar, lama sekali. Jujur ini. Kalau buku paket itu harganya rata-rata 50.000 ke atas Pak. Maka kita siasati apa? Terkadang ada Bapak Ibu guru ngirim dalam bentuk PDF. Sekarang kan kita kirim thread ke grup seperti itu. Ada yang fotokopi. Jadi belajar itu tidak harus dengan buku paket maksud saya ya Pak ya, bisa itu. Nah yang kedua untuk mengurangi anggaran biaya Pak sebenarnya itu, sehingga kita ada yang Bapak Ibu guru mungkin punya buku paket satu aja anak-anak fotokopi, ambil yang penting-pentingnya saja karena pelajaran itu banyak Pak, hampir 15 pelajaran. Kalau kita buku paket semua ya mungkin agak mahal, maka kita sumber-sumber belajar tidak harus dari buku paket, bisa lewat Bapak Ibu guru membuat rangkuman, kemudian di-share di PDF, anak belajar sendiri, kemudian di fotokopi, dan ada juga yang menggunakan buku-buku di perpustakaan, seperti bahasa Indonesia Pak, itu anak-anak kajian pelajaran, ambil perpustakaan, nanti diarahkan pelajaran apa hari ini, topiknya apa, anak-anak mungkin meringkas dan sebagainya. Kenapa anak-anak harus diajari meringkas seperti itu? Anak-anak itu kalau terlalu main game, nulis itu jelek sekali kalau nggak belajar nulis. Coba cek aja sekarang. Kalau main game itu kanan kiri ini, tes itu nulis. Makanya dengan suruh menulis itu supaya anak-anak tulisannya juga bagus seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah punya metode untuk mengarahkan anak-anak untuk belajar. Ya Pak. Sekali lagi mungkin di buku paket kita tidak harus buku paket Pak. Bisa
Seperti misalkan di PI di Horin itu setiap waktu ngirim materi terus. Saya kadang ngapain sampai 50 lembar banyak sekali gitu. Nah sekarang kalau anak-anak sudah punya HP, daripada HP-nya yang untuk main game, kan bisa sambil besar seperti itu Pak. Jadi bukannya kita tidak menggunakan kubah, tapi kita mengurangi beban biaya seperti itu. Karena materi juga kan di paket itu nggak dipakai semua Pak, karena kita harus pilih yang mana, mengingat waktu pembelajaran juga seperti itu. Mungkin itu untuk paket ya. Sebenarnya kita inginnya anak-anak punya buku paket, kemudian kita nggak sampai hati Pak. Saya ngajar matematika, harganya satu itu buku kelas 10 itu hampir 70.000 Pak. Punya, kalau kita katakan saya juga bisa. Cuma saya berpikir 70.000 bahasa anak-anak. Nanti itu belajarnya ya kita kadang ambil materi dulu, kira-kira yang urgen yang mana kita fotokopi, anak-anak silakan di fotokopi seperti itu Pak. Jadi untuk paket biasanya ada yang menggunakan dari perpus dan materi lain bisa lewat media Pak. Mungkin bisa saya. Jadi sekali lagi sumber belajar tidak hanya dari paket, tapi media-media yang lain juga. Sekarang itu YouTube dan sebagainya itu banyak Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu coba cari materi ini di YouTube, anak-anak lebih canggih. Nanti kita presentasi di depan, begitu. Seperti itu. Itu yang terkait dengan buku paket. Berikutnya Bapak Ibu tentang masing kelas. Kenapa kita menggunakan masing kelas? 3 tahun lalu Bapak Ibu, setiap siswa duduk di kelas masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak kita belum bertanggung jawab. Semua sarana yang ada di dalam kelas itu rusak Pak. Dari kursinya. Kalau kita kasih sapu cuci buku 2 hari 3 hari sudah patah semua. Dinding-dinding dicoret-coret. Terus ruangan itu dikasih kunci, besok kasih kunci, besok hilang. Saya diskusi dengan bagian sarana Pak, ini anak-anak kayaknya belum bisa. Jadi belum bisa dikasih tanggung jawab, maka Bapak Ibu guru pelajaran yang tanggung jawab. Jadi di ruang-ruang kelas itu Pak, sudah ada ruang 1 misalkan PKN, ruang 1 bahasa Indonesia, ruang 2 PKN, ruang 2 3 PKN dan seterusnya sudah ada. Jadwal pun sudah ada. Kalau anaknya itu serius Pak, tinggal pantau di jadwal. Jam pertama PKN, masuk ke ruang PKN. Terbuka di situ, anak-anak bisa di situ. Jam kedua matematika, masuk di ruang matematika. Karena jadwal kita sudah ada, jadi nggak masalah. Kecuali nanti mungkin kalau bapak ibunya agak terlambat, biasa saya suruh nunggu di koridornya Bu. Jadi sudah saya sampaikan nanti kalau bapak ibu terlambat, silahkan kalian nunggu dulu. Ini bapak ibu guru. Jadi seperti itu. Nah yang jadi masalah, ketika pergantian jam ini, ya namanya anak-anak dulu ya. Jam pertama kedua, ya dia mampir dulu ke kantin. Kadang ya namanya juga anak-anak, bilangnya 2 menit sampai 5 menit, akhirnya terlambat ke ruangan. Nah sekarang saya pantau dengan adanya motion kelas Pak, kelasnya sudah mulai rapi, bagus, karena bapak ibu guru yang langsung tanggung jawab. Jadi barang-barangnya aman semua. Nah saya dulu pernah saya kasih kesempatan anak untuk mengelola ruang kelas, ternyata anak-anak bertanggung jawab. Mohon maaf apalagi daerah-daerah domestik laki-laki semua Pak. Nah kalau yang PI ada cewek-ceweknya itu masih ada mendung, multi masih mendung. Yang laki-laki semua Pak, ya agak susah jawab. Nah itu kenapa alasan kita menggunakan moving class. Jadi dengan moving class itu ruang kelasnya sudah ada, kemudian gurunya ada, jadwalnya ada, nanti tinggal pindah-pindah saja. Jadi sebenarnya nggak masalah. Betul itu. Mungkin itu Pak, kenapa kita alasannya menggunakan moving class. Betul. Ya. Mungkin demikian. Terima kasih Pak. Iya, baik Bapak Ibu, mungkin sudah terjawab ya. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Ya, tolong bersama mic-nya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya orang tua dari Matias Frans Otniel Katuar. Di kelas mesin kelas 10 mesin.
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dari awal mengenai anggaran yang ada di sekolah ini dan juga tenaga guru yang ada yang perlu dari pembiayaan dana BOS, saya sudah paham ya, dan mungkin sedikit garis bawah untuk kita semua bahwa aturan dana BOS yang baru itu tidak memperbolehkan lagi membiayai guru-guru yang belum mempunyai NUPTK. Itu sangat benar, itu aturannya yang patut kita ikuti. Kalau kita keluar dari situ, resikonya ada di kepala sekolah. Selanjutnya yang saya mau sampaikan, saya berterima kasih banyak kepada pihak sekolah karena begitu dengan teliti melihat keberadaan anak-anak kami pada saat jam sekolah. Yang lebih khusus saya mau berterima kasih kepada wali kelas Matias yang pada setiap hari selalu memberikan informasi kepada kami orang tua lewat grup yang telah dibentuk. Mungkin sedikit masukan, kalau ditemukan absensi anak yang sudah melampaui yang seharusnya kehadirannya itu minimal 75%, tetapi kalau sudah ada di bawah itu, hal yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah memanggil anak tersebut. Kadang-kadang kita punya anak-anak ini mereka lebih akrab dengan guru-guru daripada kami orang tua. Contohnya seperti saya mau sampaikan bahwa kebetulan saya tempat tugasnya jauh di pedalaman daerah 3T. Terus bapaknya juga tempatnya jauh. Jadi kadang-kadang saya pengawasan kepada anak itu sangat kurang. Kemarin secara inisiatif sendiri saya sudah datang ke wali kelas melihat absensi daripada anak saya. Terima kasih banyak Bapak Lono sudah memberikan pembinaan yang luar biasa kepada anak saya. Ini mau menjadi pembelajaran kepada kita orang tua semua bahwa perkembangan anak itu bukan saja ada pada sekolah, tetapi pendidikan yang paling awal itu berada pada orang tua. Bagaimana orang tua proaktif melihat keberadaan anak-anaknya di sekolah. Yang terakhir yang mengenai kehadiran anak-anak dalam kelas, menyangkut pergantian jam pelajaran. Mungkin sewaktu pergantian jam pelajaran bisa ada diumumkan bahwa kelas sekian jam pelajarannya sekian, anak-anak dipersilakan masuk. Kenapa saya mau sampaikan begitu? Karena kita punya anak-anak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru. Setelah pergantian jam pelajaran mungkin mereka pergi nongkrong lagi ke tempat-tempat yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita, guru juga mungkin proaktif untuk mengingatkan anak-anak ini bahwa ada jam pelajaran di kelas tersebut. Karena kita punya anak-anak ini kan masuk dalam usia-usia remaja, usia-usia yang notabene mulai cari-cari jati diri mereka. Jadi mungkin kami sebagai orang tua memohon kepada guru pada saat pergantian jam pelajaran bisa disampaikan supaya anak-anak ini bisa segera masuk dalam kelas. Terus kalau memang masih terlambat cuma 5 menit, tolong diberikan kesempatan mereka masuk dalam kelas sehingga absennya bisa terisi. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu dari Matias kelas 10 Misi. Ya, saya tanggapi sedikit Bu ya. Terima kasih Bu, karena memang aturan dari dana BOS itu memang tidak boleh diperuntukkan untuk guru yang belum punya NUPTK. Ya, terima kasih Bu, Ibu sudah pahami. Ya, saya kira itu jelas ya Bu ya. Kemudian absen yang kurang, ya. Kalau selama ini memang tidak sudah terang, Bu. Ya. Absen yang kurang itu biasanya wali kelas langsung memanggil pemanggilan. Nah, selain pemanggilan kepada anak yang bersangkutan, kita juga panggil melalui surat pemanggilan ke orang tua sebanyak 3 kali. Ya.
Panggilan pertama dia datang, orang tua datang, panggilan kedua dan panggilan ketiga. Kalau panggilan ketiga belum datang, menghadap, maka itu langsung dihadapkan kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang memberikan keputusan. Begitu ya. Ya. Kemudian untuk pergantian jam, ya. Selama ini sudah diterapkan dari masih zamannya Pak Martin itu sudah ada. Setiap pergantian jam itu ada pemberlakuan dari corong. Ya. Saat masuk ada, kemudian pergantian jam ada, pada saat istirahat juga ada. Jadi itu sudah ada. Mungkin cuma anak-anak mungkin pas di belakang tidak dengar. Tapi yang jelas itu sudah diterapkan. Masih sejak zamannya Pak Martin sudah sampai sekarang sudah diterapkan. Begitu ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Alfira. Oh. Ya baik, ya Bu, untuk ini berkaitan dengan perpanjangan tiap jamnya memang kita sudah pakai yang otomatis itu Bapak Bu. Jadi jam sekian sudah ada. Nanti anaknya juga sudah memegang jadwalnya, tahu. Jadi tergantung kita anaknya jam maksudnya. Per kelas ada nama-namanya per pelajaran, macam orang satu yang matematika dan sebagainya itu sudah ada. Sekarang kembali ke anak-anak, memang kalau terkadang anak-anak biasanya sebelum istirahat itu beli minum atau apa sebentar. Tapi kadang di sana antri akhirnya agak lama lagi. Tapi kalau jam istirahat biasanya ambil 15 menit untuk ke kantin. Jadi untuk jam-jam pelajaran kita semuanya sudah ada. Itu kita menggunakan yang bel untuk otomatis mengingatkan anak-anak pergantian jam. Mungkin seperti itu. Toleransi untuk 5 menit. Kalau saya mohon maaf Bu, terkadang karakter guru macam-macam. Kalau saya Bu, terkadang saya ngajar kalau anak terlambat saya tanya dulu alasannya kenapa. Kalau menurut alasannya itu mau 15 menit pun saya kasih masuk. Seperti itu. Kalau hanya 5 menit kalau saya sih boleh masuk nggak masalah. Tapi terkadang ada karakter guru yang memang idealis. Jadi masuk ya masuk, terlambat tutup pintu. Nah seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sampaikan ya untuk teman-teman guru mungkin keterlambatan di kelas ya, bukan masuk ke sekolah Bu ya. Terlambatan di kelas itu mungkin kalau 5 menit itu kayaknya bisa masuk semua kalau 5 menit. Karena di sini toleransinya 5 menit dianggap masih bisa 5 menit. Masalahnya di sini banyak ibu-ibunya, karena ibu-ibu itu nggak terpercaya. Yang nggak muncul diusir. Nah itu terkadang saya sudah tegur. Ya memang kan anak-anak kita itu bukan anak-anak yang sudah jadi terus masuk sini. Kita berproses ya. Ini kan kita harus didik sebagaimana. Artinya kita didik pelan-pelan gitu. Pelan-pelan dan lama-lama akhirnya anak-anak sadar. Jadi nanti kita akan sampaikan ulang ke Bapak Ibu guru bahwasanya memang kalau anak-anak sudah terlambat atau toleransi 5 menit silahkan aja, nggak apa-apa, 5 menit masuk. Kecuali mungkin kalau di depan terbang-terbang itu kadang harusnya 7.15 mungkin bisa 7.20 itu biasanya masih bisa. Yang penting alasannya jelas, misalkan banyak bocor, adanya putus dan sebagainya. Biasanya kalau saya ke anak begitu, tidak langsung saya salahkan, saya tanya anak kenapa terlambat. Ini Pak saya itu jam sudah tahu begitu masih. Tetapi sekali lagi di sini gurunya banyak, kadang saya nggak bisa ngaku satu-satu, tiba-tiba anak sudah suruh keluar kenapa? Karena saya tegur. Tolong Bu ini kalau di luar ngapain mereka keluaran? Lebih baik dia di depan atau di dalam sambil mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Dulu waktu saya guru ya, memang saya itu memang ada toleransi. Betul disampaikan Pak Guru bahwa tergantung alasannya mengapa terlambat.
ya. Tapi saya kira kalau 5 menit, saya kira tidak ada masalah. Yang penting sudah masuk dalam lingkungan sekolah. Cuma pertanyaan begini Bapak Ibu, pernah saya sampaikan kepada siswa, lalu ada pertanyaan begini, bagaimana kalau Bapak guru yang terlambat? Karena guru bukan sebagai pengajar, ya harus memberi terang kepada siswa. Nah, jadi karena itu, saya kira kalau 5 menit, saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting sudah masuk dalam lingkungan sekolah. Ya, itu juga tergantung alasannya mengapa terlambat. Kalau misalnya anak-anak punya motor sendiri masih terlambat, itu kan wah menjadi tanda tanya. Punya motor sendiri tapi terlambat. Kecuali yang naik taksi atau itu kan mungkin bisa terlambat. Tapi kalau motor sendiri, ya kan sudah dicari hitung berapa menit ke sekolah, ya sampai di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tergantung apa alasan anak-anak terlambat. Tapi kita harapkan bahwa anak-anak jangan terlambat masuk di pintu gerbang, karena kita sudah tutup pagar itu ketentuan sudah jam 7.15 sudah harus tutup pagar. Begitu Bapak Ibu. Sudah terjawab ya Bapak Ibu? Oke baik, makasih Ibu. Ya, mungkin berikutnya. Oh ya Ibu silakan. Ya, selamat pagi. Saya wali murid dari Juan Karunia kelas 11 mesin Ibu Bapak ya. Saya di sini mau memohon dan menyampaikan untuk keterlambatan anak siswa-siswa, kalau bisa Bapak Ibu guru bisa memberi toleransi yang lebih besar seperti itu. Karena ada beberapa anak murid yang tidak domisili tinggal di kota. Ada yang pulang balik dari lokasi, jangan sampai di jalan ada ban bocor atau ada mesin rusak. Maksudnya kasihan kalau beliau sampai sini ternyata pagarnya sudah ditutup seperti itu Bapak. Jadi biasanya saya juga sering bertanya, beliau biasa pulang tempo, saya tanya kenapa sudah ditutup. Sudah kasih tahu alasannya kenapa, saya sudah kasih tahu, tapi Bapak tetap tidak boleh masuk. Mungkin karena memang siswa-siswa kita itu siswa remaja, mungkin ada beberapa kali mereka tidak jujur, mungkin guru-guru juga sudah sering kali mendengar alasan yang sama, kan begitu. Tetapi kalau misalkan nanti tidak percaya atau apa, bisa langsung tanyakan kepada wali murid. Karena kita sudah membayar SPP, jika anak kami terlambat, ditutup gerbangnya, tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, banyak alpanya, kami orang tua yang rugi, seperti itu. Jadi saran saya jika memang Bapak Ibu guru mendapatkan anak kami yang terlambat, mohon maaf, tolong sebisa mungkin membesarkan, maksudnya perasaan Bapak Ibu guru untuk mempersilahkan anak kami untuk masuk. Entah itu dihukum dulu atau ada sanksi tersebut, bisa tolong dikasih masuk seperti itu. Terus untuk kelas moving, pernah anak saya menyampaikan, beliau dari kelas 11, habis itu moving dari ruangan mesin, kemudian digantikan dengan anak 12. Ternyata besoknya setelah dicek ada beberapa alat yang rusak bahkan hilang. Jadi ternyata yang disuruh ganti anak kelas 11, seperti itu Bapak. Jadi anak saya itu dibebankan biaya sekitar 100.000 per satu jurusan, sekitar ada 7 anak, kalau nggak 6 anak, jadi sekitar 600 ribuan untuk membayar mesin yang rusak dan hilang ini. Begitu. Saran saya, jika memang kelas moving itu terjadi, sebelum terjadi pertukaran antara kelas 11 atau 10, pokoknya pertukaran kelas, mohon dicek mesinnya, maksudnya alat-alatnya. Jangan sampai hilangnya di kelas 12, ternyata yang disuruh ganti kelas 10, seperti itu. Tapi kalau misalkan anak kami pada saat belajar memang itu alatnya rusak atau hilang, kami dengan besar hati akan tetap membayar kerugian tersebut, seperti itu. Kalau untuk banyaknya kurang lebih itu saja sih Bu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Mungkin Pak Glenn bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan.
Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum Ibu saya tanggapi yang Ibu yang sebelumnya masalah 5 menit ya. Ya. Jadi kami punya peraturan sebenarnya yang kalau mau sebenarnya kita harus terapkan sesuai dengan surat pernyataan yang Bapak Ibu tanda tangan. Tapi kembali lagi kita manusia. Begitu. Kadang tergantung dari guru juga. Kebijakan dari guru. Kalau saya tidak pakai kebijakan. Karena saya sudah tunggu anak dari setengah 7 pagi di gerbang. Sampai tutup yang terlambat saya urus dulu, baru saya ke lapangan. Karena saya bilang ke anak-anak begini. Datang ke sekolah, masuk, ganti baju, tunggu Pak Guru. Saya penjas. Tapi setelah saya urus anak-anak, saya masuk, kesempatan ganti baju itu, mereka tidak ganti baju. Alpa. Itu jelas. Itu saya tidak tahu yang guru lain. Karena saya sudah kasih kesempatan tadi, kan saya urus dulu yang terlambat, bersama guru piket. Saya masuk, anak-anak sudah siap, tapi kebanyakan anak-anak belum siap. Jadi kadang satu kelas kalau 20 orang, paling 4 orang yang siap. Yang lain masih main di kamar mandi, di WC. Kadang begitu, tapi tidak semua ya Bapak Ibu. Ya. Itu kalau saya. Yang berikut, Ibu, terima kasih untuk informasi dan masukannya tadi masalah terlambat. Kembali lagi saya katakan bahwa peraturan, saya bekerja berdasarkan peraturan tadi. Saya tidak melenceng dari itu. Sempat saya melenceng tambah parah. Yang tadi saya sudah sampaikan pertama. 745 hancur hampir setengah sekolah. Kita kasih baris itu penuh itu jalan ke sana. Kasih turun lagi 730 masih sama lagi. Kasih turun lagi 715 masih sama juga. Jadi begini nih, ada 4 kriteria di sini yang terlambat. Yang pertama jalan kaki, yang kedua naik taksi, yang ketiga diantar, dan keempat naik motor. Yang paling terlambat banyak naik motor. Coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu punya anak jam keluar dari rumah, betul tidak? Kira-kira kalau saya dari pelabuhan saya sampai di SMK 3 jam berapa? Betul, dia keluar setengah 7, jam 7 kurang. Biasanya jemput teman dulu, teman belum siap, tunggu, akhirnya terlambat. Ada sesuatu yang beralasan, Pak Guru, ban bocor. Mana? Ban mana yang bocor? Ban belakang. Coba saya lihat. Tidak mungkin habis tambal ban kan dicuci motornya, tidak kan? Pasti ada bekas jari, kotor-kotor, ketahuan. Jadi Bapak Ibu minta maaf. Mungkin di rumah mereka bicara lain, sampai di sekolah bikin lain. Begitu. Jadi mungkin saya minta kerjasamanya supaya kita sama-sama bisa lihat anak-anak. Terus yang Ibu tadi sampaikan bahwa pulang, saya minta maaf. Saya dari 2009 jaga pagar sampai hari ini tidak pernah usir anak pulang. Mereka tunggu terlalu lama atau mungkin mereka bosan teman aja. Saya biasa perhatikan, start motor kembali. Pas mereka kembali, saya buka pintu. Yang ada di depan silakan masuk. Hukumannya bersihkan ke halaman, masuk kelas. Bapak Ibu boleh tanya, anak Bapak Ibu saya pernah usir, saya pernah suruh pulang, tidak pernah. Karena saya tahu mereka mau datang walaupun terlambat, itu urusannya nanti di dalam. Jadi kalau ada anak yang bilang disuruh pulang, cek dia baik. Ini anak betul atau tidak? Begitu ya? Minta maaf, saya orang lama ya, saya bicara baik. Lolos saya begitu. Jadi begitu. Terus sepengetahuan Bapak Ibu juga kita punya sekolah sudah dilengkapi dengan CCTV di hampir semua lab. Begitu. Jadi kalau memang ada kesalahan-kesalahan atau apa nanti di lab-lab, ya mungkin hasil dari CCTV tadi. Kita ada sekitar 7 orang yang pegang akun itu. Jadi kita bisa buka kapan saja. Mungkin itu dari saya, Bu. Saya menjawab sedikit tentang yang tadi. Boleh terlambat, tapi sampai kapan, Bu? Ini SMK. Saya selalu bilang ke mereka,
Biasa kalau kamu turun ke dunia industri, ini perusahaan. Dorong sudah pulang. Apalagi kalau sudah kerja, resign apa coret. Diberhentikan yang tidak hormat. Karena itu tadi, kebiasaan molor, mau ke sekolah maupun ke kelas. Minta maaf saya ke siswa, saya ajar untuk tepat waktu. Begitu Bapak dosen yang izin, mungkin Bapak antara anak tiap hari pasti sehari di depan gitu ya. Ibu juga mungkin tiap hari lihat gitu. Jadi aktivitas masuk keluar ya sedikit banyak saya tahu dan saya alami dengan anak-anak. Sekali lagi Ibu minta maaf kalau usir tadi suruh pulang, nanti coba dicek lagi. Itu biasanya itu teman-teman. Ya, begitu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Lewi. atas jawabannya. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Ya, itu di depan, bosan di depan. Sama-sama baju merah. Ya, terima kasih kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Saya orang tua dari Fresia, jurusan kelistrikan. Di sini saya cuma mau kasih masukan saja sedikit Bapak. Sini undangan yang kami terima mengenai membahas tentang komite ya Bapak ya. Masukan dari kami mungkin tiap bulan dari Ibu Bendahara mungkin bisa buat daftar diberikan kepada Bapak Ibu Wali kelas mengenai siswa yang belum membayar komite ya. Seperti itu, mungkin dengan begitu per bulannya begitu supaya mengingatkan kami sebagai orang tua wali kembali. Yang kedua mungkin permintaan maaf saya, tadi saya sempat ke depan saya bilang ini mau rapat jam berapa. Mungkin Bapak Glenn juga tadi ada dengar, minta maaf Bapak Ketua Komite tadi saya agak. Saya bilang ini kalau murid yang terlambat dong marah-marah, tapi kalau dong yang terlambat itu tidak apa-apa. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang di depan mungkin mereka dengar minta maaf Bapak Ketua Komite, karena Bapak mungkin bisa cek saya punya anak punya daftar kehadiran di situ. Anak saya nama Fresia karena saya orang komitmen dengan waktu. Jadi kalau orang terlambat itu saya paling tidak suka. Jadi saya minta maaf Bapak. Itu saja mungkin dari saya tambahan. Bagaimana kita mau ajarkan kita punya anak disiplin, sedangkan kita sendiri memberikan contoh yang kita harus terlambat, sabar dulu sedikit lagi. Itu yang saya kurang senang di situ. Mungkin itu sedikit masukan dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu masukannya. Ini cuma masukannya, jadi tidak perlu ditanggapi. Ya, dan terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ke depan ya, memang masalah waktu itu apa ya? Kita mengatakan sudah menjadi budaya, padahal tidak boleh. Ya, karena ya pasien yang duluan datang, ya pasti menunggu, ya. Kalau misalnya ada keperluan lainnya bisa tertunda. Jadi mudah-mudahan ke depan ya menjadi pembelajaran bukan kami saja, tapi buat kita semua yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kalau ke depan ya kita bisa konsisten dengan waktu ya. Terima kasih ya masukannya Ibu. Orang tua dari Fresia ya. Ibu ini kebetulan satu jemaat dengan saya. Ya, memang komitmennya memang betul-betul komitmen dalam masalah waktu. Iya. Oke, begitu. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Oh, mengenai. Oh, baik itu. Memang pada saat pertemuan kemarin juga sudah ada menyampaikan mengenai masalah ini. Bukan waktu kita rapat Pak Guru. Waktu kami rapat Pak Guru kemarin, memang sudah menyampaikan masukan seperti ini. Jadi kalau bisa tiap bulan itu awal bulan ada update daftar siswa yang sudah dan belum membayar. Ya. Jadi nanti ke depan kami usahakan setiap bulan mungkin lewat WA ya kami akan sampaikan update ya siswa yang belum dan sudah membayar komite tiap bulan. Iya. Awal bulan supaya tahu awal bulan sudah bayar langsung.
Bisa dibayar. Iya, begitu. Gitu ya? Iya, oke, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain. Masih ada Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu Satu saja, satu saja, tapi ini penting karena ini terkait dengan HP, Pak. Ya, jadi HP kalau anak-anak kami memilih untuk tidak bawa HP, Pak, karena takut nanti disita. Tapi juga memang harus fokus ke pembelajaran. Tapi memang ada informasi kepada kami juga bahwa kadang-kadang guru bilang bahwa bawa HP, begitu ya. Nah, kalau seperti begitu berarti maksudnya mungkin itu informasi apa di grup atau bagaimana. Tapi kan aturannya tidak boleh bawa HP, begitu kan. Mungkin itu supaya informasinya jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini dijawab Pak Glenn. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang bagus juga. Minta maaf Bapak Ibu, dari awal anak-anak masuk kelas 10 itu pas kemarin MPLS. Itu kami sudah kasih peraturan itu bahwa anak tidak boleh bawa HP. Apapun alasannya. Karena kami Bapak Ibu guru siapkan HP kami pribadi untuk anak pakai untuk hubungi orang tua. Kalau urgent, contoh jemput atau sakit, silakan dipakai HP kami Bapak Guru. Begitu. Yang berikut, kenapa ada anak boleh bawa HP dan tidak? Contoh pelajaran yang sering pas Sabtu ya, RPL, bahasa Jerman, ada beberapa guru. Mereka itu selalu izinnya ke saya dulu. Bagian izin kelas ini bawa HP karena ada yang harus dikerjakan dari internet. Oke, silakan. Konsekuensinya, kalau saya ketemu HP miring, izin Bapak Ibu, HP miring itu berarti main game. Saya tangkap. Iya. Atau di luar kelas lagi bermain, saya tangkap. Karena perjanjiannya cuma untuk di dalam kelas belajar. Kalau sudah selesai, boleh dititipkan ke Pak Guru. Atau ke wali kelas, di ruangan saya itu menjadi tempat penitipan HP. Begitu. Jadi kalau jam dekat boleh pakai, apalagi bahasa Jerman. Baru dengar bahasa Jerman saya langsung sudah pakai berlama, ya silakan Ibu. Karena memang susah sekali. Jadi guru-guru tertentu ada. Tapi minta maaf kami juga sering kecolongan, ada yang bawa diam-diam. Akhirnya muncullah kemarin viral-viral info kejadian. Begitu. Tapi kalau di dalam lab kemungkinan besar tertangkap karena ada setiap lab ada 2 CCTV yang pantau. Begitu. Mungkin begitu Bapak. Jawaban sementara dari saya. HP boleh dibawa, tapi dititipkan. Nanti pulang baru ambil. Titipkan di guru atau di ruangan saya atau banyak Bapak Ibu guru yang mau terima itu. Atau tidak pakai HP-nya kami. Begitu. Kalau pulsa habis ya nanti fisik temanmu yang di sebelah tolong. Begitu. Oke, mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Glenn atas jawabannya. Mungkin masih ada Bapak Ibu, ini sudah menunjukkan pukul 11. Tidak lagi, mungkin kita bisa tutup. Iya. Tidak ada ya Bapak Ibu? Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah kita ya, memang motivasi bagi anak kita, dukungan dari Bapak Ibu guru. Ya, tadi kita bisa sampaikan mengenai Dewan Komite Bapak Ibu hanya 150 ribu per bulan Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau kasih stimulus Bapak Ibu. Yang mau bayar 1 tahun dulu atau 12 bulan, kami kasih diskon 1 bulan Bapak Ibu. Yang bayar 1 tahun, ya. Yang mau bayar 1 tahun, ya atau 12 bulan, berarti diskon 1 bulan. Ya, berarti bayar 11 bulan aja. Ya, Bapak Ibu ya. Disilakan. Yang penting bayar dari besar sekaligus 11 bulan itu. Oke, begitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Ya, kesempatan ini juga saya sampaikan. Ya, mewakili teman-teman, guru, staf
sementara ketika mereka menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan, semoga di bulan puasa ini menjadikan momen persatuan bagi umat, bahkan untuk bagi kita semua, menjadi pertumbuhan iman bagi Bapak Ibu, menjadi dapatan berkat dari Tuhan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Ya, mungkin masih ada satu penyampaian dari Bapak Ketua Komite, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertemuan kita kali ini. Jadi tadi saya coba tanyakan bahwa kalau Bapak Ibu repot untuk membayar uang tunai, kalau tidak salah disiapkan nomor rekening untuk transfer langsung. Yang penting bukti transfernya dikirim ke wali kelas dan ke bendahara untuk dicatat. Dan Bapak Ibu juga simpan. Gitu. Ya kalau saya mungkin mengharapkan setelah pertemuan ini kalau bisa yang masih tunggak itu silakan diselesaikan. Kalau yang bayar sekaligus 1 tahun tadi disampaikan oleh Pak Kepsek. Pak Kepsek tadi runding dengan saya. Saya bilang kalau semuanya langsung bayar 1 tahun, kira-kira bagaimana, bisa bahaya. Ya, tapi prakteknya ternyata tidak begitu. Jadi beliau bilang bagaimana 1 bulan, saya bilang oke lah. Kalau begitu bisa tidak mengganggu kita punya pembiayaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Iya, Bapak Ibu izin, ini mungkin nanti jadi keluhan anak-anak, tapi saya sampaikan, Bapak Ibu tolong sampaikan ke anak-anak yang cowok, yang putra khususnya. Hari Senin kalau bisa masuk, ya, moodnya kembali 121. 121. Ya, 1 senti di atas 2 senti. Seperti biasanya mereka tahu. Hari Senin ini. Supaya mungkin nanti, biasa anak-anak itu mengeluar Pak Guru mau lebaran baru. Mau Natal, mau lebaran itu pasti mengeluh karena rambut pendek. Tapi mumpung masih ada beberapa hari, jadi kalau bisa Bapak Ibu tolong sampaikan untuk dirapikan lagi. Karena hari Senin pasti ada sweeping. Sweeping rambut itu. Oh iya betul, lupa. Ini penting juga Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak masalah sweeping ini karena bikin anak bolos. Jujur, mereka lihat kalau ada sweeping rambut pasti bolos. Mereka tidak mau dipotong rambutnya, langsung korbankan pelajarannya, jadi akhirnya bolos. Itu yang terjadi selama ini. Kalau di gerbang itu ada yang sudah jaga dengan gunting lewat semua. Yang mau sekolah ya dia pasrah masuk di gunting. Begitu. Jadi nanti diingatkan lagi Bapak Ibu. Semoga kita bisa kerjasama yang baik untuk mendidik anak kami. Terima kasih untuk semua masukan untuk kesiswaan. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, saya biasa pakai prinsip asrama, 1 setuju semua setuju. Iya, Bapak Puji. tujuh 30. Ya, itu tadi yang makanya kesempatannya ini. Ya. Supaya jangan 7.15 saya tutup gerbang. Saya tutup gerbangnya jam berapa lah. Gitu. Karena begini, Bapak Pici izin kalau saya begini. 7.20 seperti tadi disampaikan, kita tutup gerbang. Yang terlambat di luar mau pulang silakan, tidak silakan. 7.30 silakan masuk, silakan kerja bakti. Lebih dari 7.30 atau 7.30 boleh pulang. Begitu Bapak Pici. Atau siap.
bikinkan dia untuk bisa mengikuti pelajaran yang ada. Karena niatnya baik dia bisa hadir di sekolah 7.30 berarti dia niat untuk mengikuti pelajaran yang ada. Kalau ditutup pagi suruh pulang kan dia kecewa. Iya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Izin untuk yang jalan kaki kami kasih toleransi lebih. Tetap dia akan masuk. Yang naik motor saja masuk, apalagi yang jalan kaki kayak gitu. Cuma itu sudah efek-efek jerahnya ini yang kita sama-sama, Bapak Ibu kita sama-sama berpikir efek jerahnya ini. Jangan sampai dia terlena dengan waktu-waktu itu akhirnya dia ikut terus. Gitu. Jadi mungkin itu kami di sekolah tadi Bapak Ibu mungkin di rumah bisa lebih mengarahkan untuk kalau bisa ya jam 7.15 sudah di sekolah. Mungkin begitu. Itu alternatif apabila terjadi. Tapi kalau saya kembali ke Bapak Ibu, semua berasal dan berawal dari rumah. Iya. Itu kalau menurut saya, semua berasal dari rumah. Kalau di rumahnya memang hancur, pasti di sekolah hancur. Tapi kalau di rumahnya baik, pasti di sekolah baik. Mungkin begitu. Sepakat ya jam 7.20, Bapak Ibu saya tutup gerbang. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Bapak Ibu yang boleh absen silakan ke Bapak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sana. Iya Bapak Ibu ya, mungkin setelah ini kita kumpul di sebelah sini Pak. Sebelah kiri saya, sebelah kanan Bapak Ibu. Iya, setelah selesai lihat absen. Terima kasih. Acara terakhir yaitu penutup. Demikianlah rangkaian pertemuan pada pagi hingga siang ini. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.